Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadedi Utama. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada penelitian ini, saya melakukan sebuah perancangan desain aplikasi Go on Vacation berbasis mobile dengan metode User-Centered Design. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang memang saya lakukan pada video ini. Yang pertama yaitu apa yang memang melatar belakangi kenapa saya mengambil sebuah penelitian ini. Yang pertama yaitu saya mengambil sebuah problem dari sektor pariwisata yang melibatkan pemandu wisata dan wisatawan. Nah, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menghasilkan beberapa poin permasalahan. Yang pertama yaitu harga yang tidak sesuai, di mana pemandu dan wisatawan memperoleh informasi tentang harga yang memang tidak sesuai dengan harga yang memang ada di tempatnya langsung ataupun tempat objek wisata itu langsung. Nah, kemudian tidak efisien dalam memperoleh informasi karena harus beberapa kali pindah-pindah ke media platform untuk memperoleh informasi yang akurat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proses yang rumit, di mana pemandu wisata ingin melakukan sebuah pemanduan ke wisatawan harus memang berpindah-pindah media platform untuk memanajemen ataupun melakukan proses memandu seorang wisatawan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu belum ada dukungan untuk bertemu dengan prawisata yang sesuai minat, yang dimana memang belum tersedia beberapa platform yang memang menunjang agar wisatawan bisa memilih prawisata sesuai dengan minat wisatawan, dan wisatawan dapat melihat testimoni dari wisatawan sebelumnya yang menggunakan jasa prawisata ini, sehingga dapat mengurangi rasa skeptis dari wisatawan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui bagaimana sih rancangan desain prototipe yang baik untuk aplikasi Go on Vacation. Kemudian bagaimana hasil evaluasi berupa rekomendasi rancangan desain prototipe aplikasi Go on Vacation dalam aspek efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Nah, selanjutnya adapun metodologi penelitian yang di sini menggunakan ataupun mengandung metode User-Centered Design, yang dimana di sini adalah sebuah metode perancangan dengan melakukan analisis pengguna yang lebih mendalam. Ya, di sini proses yang pertama bisa dilihat pada bagian nomor 3 yaitu Understand Context of Use, di mana di sini melakukan analisis untuk pengguna akan bila mana pengguna ingin menggunakan aplikasi ini, apa yang perlu ditambahkan seperti itu. Kemudian nomor 4 yaitu Specify User Requirement, yaitu analisis hal bisnis dan tujuan penggunaan aplikasi. Kemudian bagian yang kelima yaitu Design Solution, yaitu perancangan antarmuka berdasarkan permasalahan yang disampaikan. Kemudian yang keenam yaitu Evaluation Against Requirement, yaitu proses pengujian terhadap perancangan aplikasi dengan 3 buah aspek tadi. Nah, lanjut ke studi literatur nomor 2, di mana di sini menganut beberapa teori yang saya ambil dari beberapa jurnal dan artikel, yang di mana di sini ada UCD, Golden Rules, Usability, dan Stack Scenario. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya, tahapan pertama pada sebuah metode User-Centered Design yaitu Understand Context of Use, yaitu melakukan identifikasi informasi dari calon pengguna, yaitu pemandu wisata dan wisatawan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang disampaikan. Nah, hasil dari tahapan ini yaitu berupa sebuah user persona untuk memetakan sebuah kebutuhan dan kesulitan, kemudian nantinya dikonversikan ke dalam sebuah pain point. Mungkin teman-teman juga bisa lihat berikut pain point dan user persona yang sudah saya tampilkan ataupun yang sudah saya rancang. Kemudian tahapan kedua dalam UCD yaitu Specify User Requirement, di mana di sini membangun sebuah bisnis model Canva, kemudian ada arsitektur information dan user flow, yang mana memudahkan untuk merancang sebuah arsitektur bisnis dalam merancang prototipe aplikasi Go on Vacation. Kemudian selanjutnya yaitu Design Solution. Di sini adalah tahapan untuk merancang prototipe aplikasi Go on Vacation, di mana prototipe dirancang dengan basis High Fidelity Mobile, di mana di sini menggunakan antarmuka Android dengan ukuran 360 x 800 yang termasuk Android Luck, di mana juga menggunakan 3 teks tipe yang mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini, di mana ada Roboto, Poppins, dan Montserrat, di mana di sini teks digunakan karena memang teks ini lumrah dan sering digunakan di media-media cetak. Nah, untuk pewarnaannya kita menggunakan 3 buah warna. Warna pertama warna primer yaitu biru, kemudian warna yang kedua second yaitu warna putih, dan warna yang ketiga yaitu third warna biru muda.
Nah, selanjutnya yaitu tahapan evaluation against requirement, yaitu melakukan sebuah evaluasi dari prototipe yang telah dirancang, di mana di sini mengukur sebuah efektivitas dengan menggunakan rumus completion rate dengan menghasilkan rata-rata 100% dari hasil pramuwisata dan wisatawan. Kemudian untuk efisiensi dengan menggunakan rumus overall relative efficiency menghasilkan persentase sebesar 100% juga, sangat baik untuk hasil di sini. Dan kepuasan pengguna, yaitu aspek yang terakhir di dalam prawisata, menghasilkan persentase sebesar 89,08%, dan untuk kepuasan pengguna menghasilkan untuk wisatawan menghasilkan 94,52%. Nah, hasil dari kepuasan pengguna prawisata dan wisatawan kita dapat lihat di tabel di use questionnaire untuk memastikan bahwa persentase ini masuk ke dalam kategori apa. Nah, dari pembahasan di sini teman-teman juga bisa lihat dari kedua hasil sangat baik yang menyatakan bahwa menunjukkan kategori sangat layak, di mana rancangan prototipe aplikasi gamification dari sisi antarmuka wisatawan dan prawisata menunjukkan keterangan sangat layak dan bisa untuk diimplementasikan. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan di sini adalah adanya pembuatan rancangan aplikasi gamification berbasis mobile, di mana dirancang dengan menggunakan metode pendekatan UCD, dan hasil pengujian menunjukkan antarmuka yang sangat layak dan dapat dilanjutkan ke tahapan development. Kemudian bagian saran yaitu dapat melanjutkan penelitian ini ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan development prototype dan menguji kembali kepuasan setelah selesai melakukan development, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan hasil dari penelitian saya. Sekian dan terima kasih.